Assalamualaikum. Siap? Sehat semuanya? Baik, untuk hari ini kita belajar matematika lagi ya, materi tentang sistem personal linear dua variabel, metode campuran yang sudah Ibu informasikan di minggu yang lalu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, supaya ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat ya, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa hati. Berdoa dimulai. Abu Mustarik hadir, Rahmat Bidal hadir, Abu Maulana Aldi Alia hadir, Fikri Sardian Ika Saputri hadir, Ilham Hadir. Indri Rizky Januar hadir, Nida Nur Aini Putri Amelia hadir, Putri Mustari Rangga Nugraha hadir, Pina Jaffa Hadir. Julfa hadir. Dan ada dua orang nih hari ini yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan sembuh. Sudah siap kayaknya ya? Kita masuk ke materi yang sudah Ibu informasikan. Untuk kali ini belajar tentang metode campuran. Boleh disiapkan? Ya. Sebelum kita masuk ke materi, oke, sedikit ada pantun buat kalian. Ya. Ke pasar beli semangka, buat semangka kesukaan Ibu. Sudah lama kita tak berjumpa. Apa kabar teman baikku? Baik. Terima kasih. Nah, di sini ada 4 icon. Silahkan ya, menurut kalian yang menggambarkan kalian untuk hari ini. Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4? Nomor 4. Oke, acungkan tangannya. Siapa yang berada di posisi nomor 1, 2, 3, 4 untuk hari ini? Boleh? Ada yang siap untuk mengungkapkan perasaannya hari ini? Oke. Ada yang siap? Boleh Amit? Alhamdulillah perasaan saya pada hari ini senang. Berarti poin nomor 3 ya. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan buat mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan semuanya berada pada posisi nomor 3 pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian dari sistem personal linear dua variabel dan bentuk umumnya. Yang kedua, Ibu harap mampu menyelesaikan sistem personal linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran yang sudah Ibu informasikan di minggu sebelumnya. Yang ketiga, mampu mengaitkan sistem personal linear dua variabel dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap aktif, ada kerjasama ya, kerjasamanya dan percaya diri dalam diskusi nanti ya. Dan yang terakhir, Ibu harap mampu merefleksikan konsep sistem personal linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, maaf, sudah siap? Iya. Lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk, kita sepakati dulu. Tadi di awal kita sudah masuk tepat waktu ya, sepakat? Oke, yang kedua, Ibu harap sebelum berbicara kalian mengangkat tangan seperti Agni barusan, ya. Nah, di sini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengulas sekilas dari apa yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin, ya. Tentang pengertian personal linear dua variabel. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang
persamaan ini 2 variabel tuh. Oke, siapa? Persamaan ini 2 variabel. Ada yang tahu? Oke, sip. Jadinya Bu, pengertian persamaan linear 2 variabel itu persamaan yang memiliki 2 variabel dan memiliki bentuk umum yaitu AF tambah BD sama dengan C. Oke, gitu. Kita tepuk tangan untuk materi hari ini adalah metode campuran. Sebelumnya kita sudah belajar kita tahu berapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Ada Ada berapa? Ada berapa? Oke, Siti Alia. Ada berapa metode untuk menyelesaikan persamaan linear 2 variabel? Oke, 1 metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah Metode campuran. Oke. Untuk metode grafik, tadi Siti Alia sudah menyebutkan yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode Substitusi. dan yang ketiga ada metode Eliminasi. metode grafik. Oke, kira-kira yang kalian pahami? Oke, siapa? Yang pertama, langkah yang pertama itu metode koordinat. Yang kedua, oke, yang lain apa itu metode eliminasi? Agni, Menghilangkan salah satu menghilangkan salah satu variabel. Oke, tepuk tangan untuk boleh lihat yang di depan, kalau kurang jelas boleh di buku paket ya. Nah, di sana kira-kira dari gambar yang ada di depan, informasi apa yang kamu dapat dari gambar tersebut? Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang kalian bayangkan dari gambar tersebut? Nah, terakhir, jika saya memiliki uang sebesar 42 juta, kira-kira berapa banyak sepeda yang kalian beli? Ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dan Ibu kasih kertasnya. Ya. Tolong isi dan dikasih nama ya kertasnya. Menurut pemahaman kalian saja. Oke. Nanti beres? Beres? Bisa? Bisa kali? Ada yang sudah selesai? Boleh estafet dari belakang? Ya, dikumpulkan saja. Kalau yang sudah selesai. Selain dari ini, takutnya tidak tertulis semuanya di kertas ini. Ada yang mau mengungkapkan? Atau sudah cukup di kertas ini saja? Oke, kertas ini sudah menandakan untuk nanti dikelompokkan ya. Baik, sebelum dikelompokkan, kita masuk ke materi. Boleh kalian tonton materinya ya. Di sini ada video, nanti disimak. Tolong di apa namanya? Yang pentingnya dicatat ya. Disiapkan catatannya. Sudah siap untuk mendengarkan materi yang ada di depan? Siap. Kita putar ya videonya. Suatu hari, Randy membeli 2 kg apel dan 3 kg anggur seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang,
mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau membantu Randy membeli Randy 2 untuk kilogram membuat apel model dan 3 matematikanya kilogram anggur dari cerita yang di video barusan? Sedangkan Dinda Oke, sip. membeli Boleh 3 bisa kilogram dikatakan? apel dan 4 kilogram anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 Terima kasih, kilogram kasih apel tepuk dan salut buat Mama. Salut, 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 salut. Oke, ini baru persamaan satu. Persamaan satunya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 170.000. Dengan objek yang dibicarakan dari video yang barusan, objek yang pertama yang Agni simbolkan dengan huruf X, objek apa yang dibicarakan? Apel. Nah, di sini ada objek yang pertama adalah apa? Kita simbolkan dengan menggunakan huruf X. Kita ganti menggunakan variabel, ya. Maka di sini huruf X. Objek yang kedua yang dibicarakan dari cerita barusan. Oke, ada cerita yang kedua. Siapa yang bisa menyanyikan kesamaan yang kedua? Oke, ibu putar kembali. Kira-kira siapa yang mau mencoba? Suatu hari, Randy membeli 2 kilogram apel dan 3 kilogram anggur seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kilogram apel dan 4 kilogram anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Berapa tadi? 235.000. Nah, di sini ada persamaan satu, yaitu persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 170. Itu persamaan satu. Yang kedua, ada Dinda. Dinda ingin membeli 3 kilo apel. Kita notasikan dengan huruf X dari 3x ditambah 4y sama dengan 250. Ini dijadikan persamaan 2. Nah, ini yang disebut dengan model matematika. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, tadi ada pertanyaan, siapa yang bisa membantu kalau kalian menemukan uang sebesar berapa? 50.000. Nah, kira-kira kalau seandainya kita dapat uang 50.000, nah, kita bawa uang 50.000, apakah akan cukup untuk beli 1 kilo apel, 1 kilo anggur? Maka kita selesaikan tadi dengan menggunakan metode apa tadi? Metode campuran. Oke, siap ya. Nah, di sini kita gunakan metode campuran. Oke, kita ambil dari persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1 kita tulis lagi 2x ditambah 3y sama dengan 170. Oke, 170.000. Dan persamaan 2-nya adalah 3y ditambah 4y sama dengan 235.000. Baik, sebelah sini fokus ya. Gak apa-apa dihapus? Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, langkah yang pertama, karena kita ingin menggunakan metode campuran, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menggunakan hebat, mengeliminasi. Eliminasi itu maksudnya kan itu? Salah satu variabel. Kira-kira dari 2 persamaan ini, yang kalian akan hilangkan variabel
variabel Y? Kita ingin menghilangkan variabel eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita ingin menghilangkan variabel yang pertama, kalau kita ingin menghilangkan variabel X, berarti harus diapakan? Samakan dulu. Disamakan. Naon cenah disamakeun teh? Koefisien Disamakan koefisien. Berarti 3 kali 7? 21. Simpan satunya di sini. 3 kali 1? 3. Itu sama tadi. 4. 5. Jadi 51. Di sini ada sisa. Ada berapa nolnya? 3. Tulis lagi. 1, 2, 3, 4. Coba dibaca. Jadi berapa? 500.000. 10.000. Lanjut. Sekarang kita masuk ke persamaan 2. Kalikan. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. 6x. Tambah 8y. 8. Dua. Operasikan seperti biasa. 2 kali 5? 10. Oke, 10. 2 kali 3? 6. Oke. 2 kali 2? 4. Terus? Oke. Jadi seberapa? 470.000. Terus 70.000. Kira-kira menurut kalian, jikalau kita ingin menghilangkan variabel X, ujung-ujungnya dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Dikurangi. Kenapa? Kenapa? Sama? Posisi. Ujung-ujungnya Dikurangi. sebenarnya buat kalian ya, tinggal coret-coret berhadiah, selesai. Betul apa betul? Betul. Ada selesai kan? Hilang variabel X-nya. Betul? Betul. Kita lanjut. Kira-kira berapa di sini? 1. Kalau 1 sifatnya apa? Goib. Seperti Tuhan kalian. Kelihatan apa tidak? Tidak. Kalau kita tulis? Tidak. Cukup kita menulis sampai di sini. Ya. Kira-kira di sini berapa hasilnya? Hasilnya. 34. 1 dicamak 7 biasa? Tidak. Berarti rambut tadi 11. 11 dicamak 7. 4. Oh, 4. iya sabar sih sana. 4. Kurangi 4. Habis. Berarti itu sabar. 0. 40.000. Berapa nilai Y? 40.000. Y itu sebagai apa? Tadi Y sebagai apa? Anggur. Iya. Y itu sebagai apa? Anggur. Harga anggur sabaraha? 40.000 per kilo. Per kilo. Pangaos anggur teh. Pangaosnya seberapa? 40.000 per kilo. Sudah dapat nih. Bahwa Y sama dengan 40.000. 1.000. Lanjut. Tinggal mencari apa sekarang? Nilai X. Nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, karena kita menggunakan metode campuran, maka langkah yang kedua yang kalian gunakan adalah Substitusi. memasukkan atau mengganti. Oke, sekarang Substitusi. langkah yang kedua adalah substitusi. Y sama dengan 40.000. Mau ke persamaan berapa? 1 atau 2? 1 atau 2? Oke, 1 boleh. 1. Nah, selanjutnya langkah yang kalian kerjakan, maka di sini tulis apa? Tulis lagi. Persamaan. Persamaan 1. Persamaan 1 berarti 2x tambah 3y sama dengan 170.000. 170.000. Baik. Nah, di sini kita tulis lagi suku pertamanya 2. X 40.000 negatif. Dikurangi 120. Sisanya berapa? 50.000. Gimana? Sudah paham? Insya Allah. Ini ada disebut dengan hitungan metode campur. Silakan kalau mau dicatat
Kenalan ya. Anggur tadi seberapa? Dan apa namanya, apel? Jadi kalau dikasih uang 50.000 seperti yang tadi, untuk membeli anggur 1 kilo dan 1 kilo apel tidak akan cukup. Ya. Nah itu untuk metode campuran. Bagaimana? Pahamkah untuk metode yang terakhir yang sudah Ibu informasikan di minggu kemarin? Ada yang kurang paham? Mau ditanyakan? Sudah bisa semua? Oke, kalau sudah bisa, baik, supaya kalian tidak tegang, ya, kita ice breaking dulu seperti biasa. Dan setelah ini kita bagi kelompok ya untuk menyelesaikan latihannya. Baik, nah ini ice breakingnya supaya tidak tegang. Silakan perhatikan penduduknya yang ada di KPD. Ditulis nama kelompoknya di sana. Ya. Langsung di sana di sana. Bukan namanya buat. Ya, sini. Coba di buku baca referensinya. Takutnya nanti lupa. Ya. Ya.
Ya, kalau tidak cukup, ya, tapi sesuai ini. Oke. Perhatikan, ada yang sudah siap untuk tampil ke depan? Kelompok 1? Boleh siap. Oke, silakan. Boleh disajikan di papan tulis supaya dilihat oleh teman-temannya di rumah. Ini yang ini dihapus dulu. Ada kami dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Lestari. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Tina Budina. Perkenalkan nama saya Ilham. Kenalkan nama saya Sigit. Kelompok kami sebenarnya ada 9 orang, tapi kami kesini 5 orang dan ada 4 orang lagi, yaitu Melinda, Nur Aini, Muhammad Fajar Sidik, dan Julfa Sumadi. Dan langsung saja kita akan menulisnya di papan tulis. Boleh teman-teman memperhatikan teman kita yang sedang di depan ya.
Dari kegiatan paket tersebut. Paket pertama yang kita dapatkan yaitu 5X tambah 2Y sama dengan 125.000. Apakah ada yang sama? Ada yang sama katanya. Bahwa nilai ini berapa nih? Bahwa paket pertama yaitu 5X tambah 2Y sama dengan 125.000. Ada yang sama? Ya, lanjut. Lanjut di paket yang kedua yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 131.000 sama. Dan paket yang terakhir yaitu paket 3 sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 94.000 sama. Dan sesudah didiskusikan kita ambil dua persamaan yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu dikalikan terlebih dahulu 5X tambah 2Y sama dengan 125.000 kita kalikan 2 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 131.000 kita kalikan 1. Pertama kita mengeliminasikan 1.000 itu persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 131.000. Lalu kita kurangi jadi ininya coret-coret berhadiah yang 4Y nya langsung ininya dikurangi 10 kurangi 3 jadi 7 jadi di sininya jadi 7X 250.000 dikurangi 131.000 yaitu 119.000. Setelah itu X nya kita tahu X nya itu 119.000 langsung kita bagikan ke 7 jadi nilai X nya itu 17.000. Selanjutnya kita substitusikan yaitu nilai X ke persamaan 1 kali 17 jadi 85.000 ditambah 2Y sama dengan 125.000 dan kita mencari nilai Y yaitu 2Y sama dengan 125.000 dikurangi 85.000 jadi jumlahnya 40.000 dan 40.000 dibagi 2 jadi nilai Y nya itu 40.000. Kesimpulannya dalam paket ini kita tahu bahwa harga jeruk itu 17.000 dan harga apel itu 20.000. Oke, ada yang sama dengan yang di depan jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan buat kamu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya karena kita juga masih tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sistem personal ya, variabel dengan menggunakan metode campuran atau metode terakhir ya. Kira-kira sudah kalian pahami untuk metode yang keempat? Baik. Dan untuk materi kalau misalnya kalian belum paham, itu sudah share di grup ya untuk linknya di grup WA. Nanti boleh dibuka ya untuk referensi kalian untuk lebih paham lagi tentang materi metode campuran di sistem persamaan linear 2 variabel. Baik. Oke, untuk kebetulan sudah mulai untuk minggu depan kita persiapkan, kita masuk ke bab 2 ya tentang bangun ruang. Ya, silahkan kalian cari referensi tentang bangun ruang sisi data dan dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang.
Oke, kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari dari awal, siapa yang bersedia merefleksikan pembelajaran? Siapa? Oke, boleh, Abi silakan. Direfleksikan di depan untuk kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah pada kali ini kesimpulan Boleh direfleksikan, silakan. refleksi aja. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa tahu metode campuran dari persamaan siniar dua variabel. Ternyata metode campuran itu sangatlah seru. Ada dikit-dikitnya lah. Intinya ya, alhamdulillah banget dapat ilmu tentang metode campuran deh. Untuk perasaannya setelah kalian mengenal tentang metode campuran dibanding dengan metode-metode sebelumnya, lebih gampang yang mana? Metode campuran. Ya, baik. Untuk pertemuan yang akan datang, seperti yang sudah disampaikan, kita akan belajar masuk ke bab 2 ya. Karena ini materi terakhir untuk persamaan linear dua variabel, kita masuk ke bab 2 tentang bangun ruang. Tapi yang pertama, silakan kalian cari referensi tentang bangun ruang sisi dasar. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa kita pantun terlebih dahulu ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih supaya ilmu kita yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.